Halo bos, jumpa lagi dengan channel Umar Pasap. Pada kesempatan kali ini admin akan berbagi tips tentang bagaimana cara mengecilkan celana jin secara total. Nah, ukuran aslinya jin ini adalah 40, kemudian akan kita rubah menjadi 30. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, apa mungkin? Oke, kita ikuti saja tutorialnya. Yang pertama, kita bongkar wristband ini ya, kita bongkar semua. Kemudian juga bagian bagian dalam ini juga kita bongkar semua seperti yang ada pada video. Berikutnya bagian resleting juga kita bongkar total. Ini dia bagian-bagian resleting ya. Berikutnya jahitan bagian belakang ini juga kita bongkar semua. Jadi setelah dibongkar nanti akan seperti ini. Ini adalah sisi kiri depan dan belakang, yang satunya adalah sisi kanan depan dan belakang. Nah, untuk bagian sampingnya tidak perlu kita bongkar ya. Berikutnya bagian belakang sisi kiri kita kurangi 2 size dan kita buat pola seperti yang ada pada gambar. Begitu pula untuk bagian depan kita kurangi 2 size. Itu artinya sisi kanan sudah dikurangi 4 size dan sisi kiri juga dikurangi 4 size. Hitung-hitungannya seperti yang ada pada video. Dan nanti untuk masing-masing bagian samping itu kita kurangi 1 size. Jadi 2 size plus 8 size 10 size. Kemudian kita buat polanya. Nah, untuk bagian pinggul, kemudian lingkar pesak, paha, lutut, lebar bawah dan juga panjang akan admin jelaskan nanti sekalian pengerjaan. Dan ini adalah bagian yang sudah digunting. Jadi setelah dibuat pola, digaris kemudian digunting. Jadinya seperti ini. Ini adalah bagian depan ya, kemudian yang ini adalah bagian belakang kanan dan kiri. Oke bos, sekarang kita langsung ke pengerjaan ya. Langkah pertama yaitu kita kerjakan dulu bagian resleting sebelah kiri ya. Jadi kain pelapis pada resleting sebelah kiri ini kita pasang kembali seperti semula ya. Kita lihat videonya. Untuk ukuran resleting size 40 itu biasanya memakai minimal resleting yang panjang 15. Jadi kalau Anda ingin merubahnya menjadi ukuran 12,5, maka kita potong kain pelapisnya. Tetapi kalau tidak ingin dikurangi panjang resletingnya ya langsung kita pasang. Berikutnya bagian pelapis bagian dalam ini kita jahit tindas. Kemudian resletingnya kita pasang kembali ya. Cara pasangnya tengkurap resletingnya, jadi bukan menghadap ke depan tetapi menghadap ke belakang ya. Kita lihat detail videonya. Nah, kalau semisal kita menghendaki perubahan model pada pinggang, semisal pinggangnya itu pengen dibikin turun pinggang, maka ukuran resleting ini juga harus dikurangi. Ini dia ya, resletingnya sudah dipasang. Ini adalah sisi sebelah kiri ya. Kemudian kita buat jahitan tindas luar. Jahitannya itu ada 2 jahitan double. Kita saksikan lagi videonya. Nah, tadi persoalan yang menyangkut tentang bagian pinggul, kemudian lingkar pesak, kemudian lingkar paha, lutut dan juga bawah serta panjang jin ini kita harus sesuaikan semuanya. Jadi pada waktu mengukur itu kita ukur sekalian lingkar pinggul untuk pemakai, begitu juga dengan lingkar pesak. Kemudian kita terapkan pada jin yang akan dipermak. Adapun hal yang perlu diperhatikan pada waktu melakukan pengukuran atau membuat pola itu adalah bahwa yang bagian depan dengan belakang itu selalu berbeda ukurannya. Jadi bagian belakang itu selalu lebih lebar karena ini anatomi ya. Kemudian yang kedua kita juga harus perhatikan lebar lipatan. Jadi ukuran ditambah dengan kebutuhan untuk lipatan kain. Ini dia bagian resleting kiri yang sudah dijahit double. Berikutnya kita jahit yang bagian belakang dulu, sedangkan resleting bagian kanan nanti setelah yang bagian belakang. Nah, untuk jahitan bagian belakang ini admin pilih jahitan lipat double,
Tetapi bisa juga pakai jahitan double obras. Jadi dijahit kemudian diobras kemudian dijahit double dari luar. Tetapi kalau admin pilih model jahit lipat double ya, seperti yang ada pada video. Secara teoritis sebenarnya mudah ya rumusnya itu untuk merma atau untuk merubah jin yang sebesar ini, yaitu ukuran jin dikurangi ukuran yang dikehendaki. Hanya saja dalam prakteknya akan selalu ada hambatan-hambatan. Ini dia jahitan lipat. Jadi jahitan lipat itu cara jahitnya dari luar ya, bukan dari dalam. Kemudian setelah itu kita jahit tindas atau jahitan yang kedua. Nyambung lagi ke yang tadi, bahwa hambatan itu bisa dari celananya, bisa dari orangnya, bisa dari mesinnya, dan masih banyak lagi. Karenanya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, segala aspek itu perlu kita pelajari, kita dalami, dan juga kita praktekkan ya. Perlu juga untuk diketahui bahwa celana jin yang admin kerjakan ini jin mentah ya. Jadi kalau jin mentah itu biasanya dipakai atau dicuci sekitar 2-3 kali, dia akan kembali seperti aslinya. Nah ini dia ya yang sudah dijahit double. Nah mengenai kantong belakang, apabila kantong belakangnya ini dianggap masih terlalu besar karena ukuran celananya itu awalnya besar, maka bisa juga dikecilkan ya biar sesuai dengan ukuran nantinya. Berikutnya kita pasang resleting bagian sisi kanan ya. Yang tadi yang sisi kiri sudah, sekarang yang sisi kanan. Oke, resleting ini kita jahit pada kain pelapis bagian bawah resleting ya, sebelum ditempel pada celana. Nah ini dia yang sudah dijahit dengan pelapisnya. Berikutnya resleting ini kita pasang pada celana sebelah kiri seperti yang ada pada video. Kita lihat detailnya. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, kesannya itu cara jahitnya kok seperti nggak urut ya. Jadi seperti yang sudah admin sampaikan di deskripsi channel, bahwa cara membuat dengan cara permak itu berbeda dari segi teori ataupun juga teknisnya. Oke, ini dia yang sudah terpasang resleting bagian kanan. Berikutnya kita jahit tindas bagian bawah resleting. Jadi kalau permak itu cenderung pakai teori rancang bangun, supaya nanti pengerjaannya itu nggak kemana-mana dan juga tidak terlalu lama. Kalau dideskripsikan secara teoritis dengan angka, kalau membuat itu kan urut 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, sedangkan permak itu bisa meloncat, misal 1, 5, 4, 3 dan seterusnya. Nah setelah bagian resleting bawah ini selesai, sekarang kita masuk ke bagian tepi ya, ke bagian samping celana. Jadi total keseluruhan size yang sudah dikurangi itu tadi sudah 8 ya. Jadi kurang 2 size, makanya yang 2 size ini kita ambil dari samping kanan dan juga samping kiri. Pada waktu kita mengecilkan bagian samping celana ini, kita harus betul-betul memperhatikan anatomi di bagian pinggang dan juga pinggul ya, karena ini berhubungan langsung. Ada yang pinggulnya ini bentuknya lurus, tapi ada juga yang lebar, jadi cara pengambilannya juga berbeda. Untuk yang semisal pinggulnya lebar, dia harus agak melengkung keluar. Sedangkan yang pinggulnya sempit, kita bisa ambil lurus ya, seperti yang admin kerjakan. Ini bagian samping yang sudah dijahit tindas. Berikutnya di sini ada paku keling ya. Nah untuk paku keling ini mau nggak mau memang bagian tepi ini harus diambil, dan ini juga harus kita sampaikan pada yang punya. Jadi yang punya juga
harus dikasih tahu bahwa ini adalah efek logis dari mengecilkan celana yang memang terlalu banyak ya. Berikutnya kita jahit yang bagian bawah ini ya, daerah pesak. Nah, untuk model jahitannya silahkan pilih sendiri, bisa pakai satu ataupun juga jahitan double, bisa pakai cara jahitan lipat, bisa juga dengan obras kemudian ditindas. Kalau admin di sini sesuai dengan juga kesepakatan dengan yang punya, kita pakai satu jahitan tindas. Nah, untuk video pengerjaan di bagian ini sengaja admin potong karena sudah ada juga videonya di channel admin. Begitu juga untuk pemasangan wristband ini sudah ada videonya, jadi admin potong biar tidak makan waktu terlalu lama. Nah, ini dia bagian wristband dan juga bagian bawah yang sudah selesai dikerjakan. Dan ini adalah bagian samping dan juga bagian belakang celana. Nah, ini depannya. Mungkin itu saja yang bisa admin sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang sudah nonton dan juga sudah subscribe, admin ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang nggak subscribe juga nggak apa-apa, yang penting jangan lupa untuk selalu berbagi pada keluarga, teman, ataupun saudara.